Warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pertemuan ketiga mata kuliah Statistika Pendidikan bersama saya Fitria Zana Kumala. Materi yang akan kita bahas dalam pertemuan kali ini yaitu teknik penyajian data, di mana di sini saya bagi menjadi dua pokok bahasan, yaitu yang pertama adalah macam-macam bentuk diagram untuk data tidak terkelompok, dan yang kedua adalah macam-macam bentuk diagram untuk data yang terkelompok. Kita bahas dahulu tentang data statistik. Data statistik ini dibagi menjadi dua, yaitu data terkelompok dan data tidak terkelompok. Kita bahas dahulu tentang data terkelompok. Jika manusia mempunyai rumah, maka ada kemungkinan jumlah penghuni rumah keluarga yang satu akan berbeda dengan jumlah penghuni rumah keluarga yang lainnya. Begitu pula dengan data. Dari sebagian data yang sejenis, jika ditelaah, maka data tersebut terdiri dari beberapa anggota, bahkan sampai tak terhitung banyaknya anggota yang memiliki ciri yang sama. Sebagai contoh, misalkan di sini ada data tentang intelijensi anak-anak sekolah dasar. Kumpulan data ini sejenis karena hanya membicarakan soal intelijensinya saja. Setiap siswa memiliki IQ. Namun, IQ tersebut tidak selalu sama antara anak yang satu dengan yang lainnya. Untuk keperluan laporan dan pengolahan, kumpulan data tersebut disederhanakan menjadi beberapa kumpulan bagian atau kelompok-kelompok. Pengelompokan ini mempunyai aturan tertentu seperti panjang kelas interval, banyaknya kelas interval, dan lain sebagainya. Sehingga data terkelompok merupakan data yang disajikan dalam beberapa kelas interval tertentu. Selanjutnya kita bahas tentang data tidak terkelompok. Data tidak terkelompok pada umumnya digunakan bagi data yang berasal dari ukuran kecil, di mana tanpa ada pengelompokan. Data terkelompok ini pada umumnya merupakan variabel diskrit, dan data yang satu dengan yang lainnya tidak memiliki hubungan atau saling asing. Istilah lainnya adalah disjoint. Misalkan di sini ada 50 siswa, di mana dari 50 siswa tersebut ada 30 orang siswa perempuan dan 20 orang siswa laki-laki. Data tersebut tentunya tidak menyulitkan kita untuk melakukan pengelolaan, atau dengan kata lain data tersebut tidak perlu diolah ke dalam bentuk data terkelompok. Data semacam itu cukup diurutkan ke dalam kelompok-kelompok atau dalam kolom-kolom yang tidak terlalu panjang, dan cara mengurutkannya pun tidak perlu ada aturan-aturan seperti pada data terkelompok, yaitu dengan adanya panjang kelas interval, banyak kelas, dan lain sebagainya. Kita langsung masuk ke dalam materi tentang macam-macam bentuk diagram untuk data tidak terkelompok. Jika datanya merupakan data tidak terkelompok, maka kita bisa sajikan data tersebut ke dalam diagram, seperti diagram batang, diagram lingkaran, diagram titik, diagram garis, diagram lambang. Kita akan bahas satu persatu mengenai macam-macam bentuk diagram untuk data tidak terkelompok ini. Pertama yaitu diagram batang. Diagram batang adalah diagram yang berdasarkan data yang berbentuk kategori. Langkah-langkah membuat diagram batang. Yang pertama kita buat dulu dua sumbu, yaitu sumbu datar atau sumbu X yang mewakili nama kategori, dan sumbu tegak atau sumbu Y yang mewakili frekuensi yang bersesuaian dengan setiap kategori. Selanjutnya, buat batang yang lebarnya sama pada setiap kategori berupa persegi panjang dengan tinggi yang sesuai dengan frekuensi pada setiap kategori. Langkah yang ketiga yaitu batang diberi warna atau diarsir dengan corak yang sama. Langkah yang keempat, di bawah diagram diberi judul diagram dengan paragraf tengah atau center yang terdiri dari nomor, masalah apa, di mana, dan kapan masalah terjadi. Kita lihat contohnya, di sini ada diagram batang
mengenai jumlah siswa SD, SMP, SMA, SMK di kota X pada tahun 2010. Kita bisa lihat di sini kategorinya yaitu SD, SMP, SMA, dan SMK. Dapat terlihat dalam diagram batang ini bahwa jumlah siswa SD di kota X pada tahun 2010 adalah sebanyak 1.500 siswa. Siswa SMP sebanyak 900 siswa, siswa SMA sebanyak 1.100 siswa, dan siswa SMK ada sebanyak 1.920 siswa. Yang selanjutnya adalah diagram lingkaran. Diagram lingkaran diartikan sebagai cara penyajian sekumpulan data ke dalam lingkaran. Lingkarannya dibagi menjadi beberapa bagian sesuai dengan pengklasifikasian data. Untuk langkah-langkah membuat diagram lingkaran adalah yang pertama, ubah nilai data absolut ke dalam bentuk persentase untuk masing-masing kategori. Yang kedua, ubah nilai data dalam bentuk persentase ke dalam satuan derajat untuk masing-masing kategori. Yang ketiga, buat sebuah lingkaran dengan menggunakan jangka. Yang keempat, masukkan kategori yang pertama seukuran sudut kategori tersebut dengan menggunakan busur derajat. Yang kelima, masukkan kategori-kategori lainnya ke dalam lingkaran seukuran masing-masing sudut pada kategori tersebut sesuai dengan arah jarum jam. Yang keenam, setiap kategori yang terdapat dalam lingkaran diberi corak atau warna yang berbeda. Dan setiap kategori tentu saja diberi identitas. Kita lihat contohnya. Di sini kita perhatikan bahwa siswa SD ada sebanyak 1.500 siswa. Kita akan cari berapakah persentase banyaknya siswa SD tersebut. Maka caranya adalah kita tinggal membagi saja. Di sini siswa SD yaitu sebanyak 1.500 siswa dibagi dengan jumlah keseluruhan siswa. Artinya di sini siswa SD, SMP, SMA, dan SMK itu jumlahkan. 1.500 ditambah 900 ditambah 1.100 ditambah 1.920. Hasilnya adalah 5.420. Karena kita akan cari persentasenya, maka tinggal dikalikan saja 100%. Hasilnya adalah 27,6752768% dan kita bulatkan menjadi 28%. Untuk yang kedua, persentase jumlah siswa SMP di sini 900 karena banyaknya siswa SMP adalah 900 dibagi jumlah keseluruhan siswa ya, tadi sudah dihitung 5.420 dikali dengan 100%. Maka hasilnya adalah 16,605161% dan kita bulatkan menjadi 17%. Untuk SMA dan SMK masih sama caranya dengan yang SD dan SMP. Tinggal kita bagi saja jumlah siswa dengan jumlah total siswa secara keseluruhan dan dikalikan dengan 100%. Sehingga di sini diperoleh persentase untuk jumlah siswa SMA adalah 20%. Dan untuk siswa SMK adalah 35%. Setelah kita tahu berapakah persentase masing-masing untuk setiap jenjang pendidikan, selanjutnya kita bisa cari besarnya derajat pada masing-masing kategori. Di sini siswa SD sebanyak 1.500 masih sama dengan yang atas ini, dibagi dengan 5.420. Karena ini yang dicarinya adalah derajat, maka di sini kita kalikan dengan 360 derajat. Kenapa? Karena sudut dalam lingkaran adalah 360 derajat. Hasilnya adalah 99,63 derajat, kita bulatkan menjadi 100 derajat. Untuk siswa SMP, tadi jumlahnya ada 900, dibagi dengan total seluruh siswa ada 5.420, dikalikan dengan sudut lingkaran dalam yaitu 360 derajat. Hasilnya adalah 60 derajat.
Untuk SMA dan SMK sama ya, tinggal kita bagikan jumlah siswanya dengan total keseluruhan siswa dikali dengan 360 derajat. Maka di sini untuk siswa SMK hasilnya adalah 73 derajat dan 127 derajat. Di sini terlihat untuk diagram lingkarannya. Berarti di sini misalkan gambar 3.2, maka di sini berarti diagram lingkaran ini ada pada bab ketiga dan diagram urutan kedua ya. Di bawah ini ada judul, jelas di sini judulnya jumlah siswa SD, SMP, SMA, SMK di kota X pada tahun 2010. Kita lihat di sini, tinggal kita gambarkan saja. Untuk siswa SD tadi diketahui bahwa besarnya adalah sebesar 100 derajat. Maka di sini tinggal dibuat ya 100 derajat dengan menggunakan jangka, lalu dilanjutkan dengan siswa SMP di sini 60 derajat. Karena searah jarum jam ya, tinggal dilanjutkan. Nanti di sini siswa SMA ini 73 derajat, dan untuk siswa SMK itu 127 derajat. Untuk persentasenya tinggal dituliskan saja, ini sebagai keterangan tambahan. Di sini untuk siswa SD 28%, untuk SMP 17%, untuk siswa SMA ada 20%, dan untuk siswa SMK ada 35%. Selanjutnya kita lanjutkan pembahasannya tentang diagram titik. Diagram titik dapat juga dikatakan sebagai diagram koordinat karena penyajian data melalui diagram ini hanya merupakan titik-titik koordinat yang memberikan gambaran antara data atau variabel yang terdapat di sumbu datar dan di sumbu tegak. Untuk langkah-langkah membuat diagram titik adalah yang pertama, buat dulu dua sumbu sama seperti tadi, yaitu sumbu datar dan sumbu tegak. Sumbu datar mewakili nama kategori dan sumbu tegaknya mewakili frekuensi yang bersesuaian dengan setiap kategori. Untuk langkah yang kedua, pada setiap kategori, buat titik-titik yang merupakan koordinat antara absis dan ordinat. Yang ketiga, di bawah diagram diberi judul diagram dengan paragraf tengah atau center yang terdiri dari nomor, masalah apa, di mana, dan kapan masalah tersebut terjadi. Kita lihat contohnya di sini. Sekarang kita sajikan data tersebut ke dalam bentuk diagram titik. Jadi di sini untuk sumbu yang mendatar atau sumbu X ya, ini mewakili tingkat pendidikan ya atau tingkat sekolah, dan yang sumbu vertikal mewakili jumlah siswa. Dapat terlihat di sini, tinggal kita tarik garis saja ya. Di sini kita buat garis bantu boleh dari SD, karena SD jumlah siswanya adalah 1.500, maka tinggal kita tarik garis putus-putus ke atas gini ya, sampai pada 1.500 ini, sehingga di sini kita kasih titik. Yang kedua di sini siswa SMP, sama seperti tadi, tinggal kita tarik garis ke atas sampai ke angka 900 ya, inilah titiknya ya. Untuk siswa SMA di sini ada 1.100 dan siswa SMK ada 1.920. Tinggal kita kasih judul tabelnya ya. Di sini gambar 3.3 dan selanjutnya kita beri judul diagramnya. Di sini misalkan gambar 3.3. Judulnya adalah jumlah siswa SD, SMP, SMA, SMK di kota X pada tahun 2010. Di sini antara tingkat sekolah yang satu dengan yang lainnya itu saling terpisah atau disjoin. Jadi di sini siswa SD itu pasti terpisah dengan siswa SMP, SMA maupun SMK. Oleh karena itu kita tidak boleh menghubungkan garis antara dua titik yang berdekatan ya. Jadi tidak boleh misalkan ini titik yang 1.500 ini kita hubungkan dengan 900, hubungan lagi dengan 1.100, hubungan lagi dengan 1.920. Nah, itu tidak boleh. Jika sumbu horizontal, di sini sumbu horizontal ini ya, yang mendatar ini, sumbu X, ini merupakan waktu, di mana di sini waktu tersebut adalah variabel yang kontinu. Maka yang saling berdekatan tersebut, titik-titik yang saling berdekatan di sini, dapat kita hubungkan
sehingga dapat terbentuk diagram garis. Jadi jelas bahwa kenapa ini tidak dihubungkan? Ya tidak boleh, karena masing-masing kategori yang satu dengan kategori yang lainnya itu saling terpisah atau disjoin ya. Jadi tidak boleh kita hubungkan dengan garis. Selanjutnya kita bahas tentang diagram garis. Diagram garis adalah diagram yang digambarkan berdasarkan data waktu. Biasanya waktu yang digunakan adalah tahun atau bulan. Untuk langkah-langkah membuat diagram garis, yang pertama adalah kita buat dulu sama seperti tadi, dua sumbu, yaitu sumbu datar dan sumbu tegak. Sumbu datar ini mewakili waktu, dan sumbu tegak mewakili bilangan frekuensi pada masing-masing kategori. Untuk langkah yang kedua, kita sesuaikan data pada masing-masing sumbu. Artinya data pada sumbu datar dibuat garis bantu ke atas, sehingga berpotongan dengan garis bantu dari sumbu tegak, yang merupakan frekuensi dari kategori tersebut. Jika semua data sudah disesuaikan, maka kita akan dapatkan sekumpulan titik-titik, dan titik-titik tersebut kita hubungkan sehingga akan diperoleh diagram garis. Seperti biasanya, di bawah diagram silahkan diberikan judul diagram dengan paragraf tengah atau center, yang kemudian kita beri nomor, dan tentu saja menggambarkan masalah apa, di mana, dan kapan masalah tersebut terjadi. Kita lihat contohnya, di sini ada diagram garis tentang jumlah siswa yang diterima di SMA X tahun 1980 sampai 1986. Kita lihat di sini untuk sumbu yang mendatar atau sumbu horizontal ya, di sini bukan berbentuk kategori, akan tetapi di sini adalah variabel waktu, di mana variabel waktu tersebut adalah data yang kontinu, sehingga di sini kita tinggal sesuaikan saja. Pada tahun 1980 ada sebanyak 150 siswa yang diterima di SMA X. Tahun 1981 ada 162 siswa yang diterima, dan seterusnya sampai tahun 1986 di sini ada 240 siswa yang diterima di SMA X. Nah, setelah kita tarik ke atas nih dengan menggunakan garis putus-putus, sesuaikan dengan frekuensi yang bersesuaian. Kemudian kita tarik garis nih. Tinggal hubungkan saja antara satu titik dengan titik lainnya yang saling berdekatan. Kita hubungkan sehingga di sini terbentuk garis. Selanjutnya adalah diagram lambang. Diagram lambang adalah suatu cara penyajian data dengan menggunakan lambang-lambang. Lambang-lambang yang digunakan tersebut disesuaikan dengan objek yang diteliti. Misalkan di sini contohnya adalah lambang dari data jumlah siswa. Maka kita gunakan gambar orang. Langkah-langkahnya, yang pertama kita buat 3 kolom, di mana kolom yang pertama itu berisi nama kategori, kolom yang kedua berisi lambang yang digunakan, dan kolom yang ketiga berisi frekuensi pada masing-masing kategori. Di bawah diagram, kemudian diberi catatan yang berisi lambang yang digambarkan untuk mewakili sejumlah objek tertentu. Kita tuliskan nama kategori dan gambarkan lambangnya pada kolom lambang, serta tuliskan banyaknya data pada kolom frekuensi. Banyaknya lambang yang digambarkan tidak sama dengan banyaknya data yang ada, tapi jika dikalikan dengan bilangan yang mewakili satu lambang tersebut, sama dengan frekuensinya. Di bagian tengah bawah, seperti biasa diberi nomor agar lebih mudah dalam pencarian diagram. Di sini biasanya nomor tersebut meliputi nomor bab dan nomor urut diagram tersebut. Kemudian beri penjelasan mengenai datanya. Kita lihat contoh dari diagram lambang. Di sini ada diagram lambang tentang jumlah siswa SD, SMP, SMA, SMK di kota X pada tahun 2010. Ini permasalahan yang sama tadi ketika kita membahas tentang diagram batang, diagram lingkaran, dan diagram titik. Nah, sekarang kita sajikan ke dalam diagram lambang. Di sini siswa SD ada sebanyak 1.500. Di sini di bawah diagram ada keterangan bahwa lambang seperti ini ya, yang ada orangnya 3 ini, berarti mewakili 300 orang.
Jadi di sini satu lambang ini mewakili 300, sementara di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 lambang. Maka tinggal kita kalikan saja nih, 300 kali 5 ya, ada 1500. Untuk tingkat SMP, di sini ada 900 siswa, maka 900 dibagi 300 hasilnya ada 3, maka di sini ada 3 lambang. Untuk yang ketiga di sini, untuk tingkatan sekolah SMA, di sini jumlah siswanya adalah 1100. Maka di sini tentu saja kita membutuhkan lambang lain untuk mewakili bilangan yang kita butuhkan. Di sini ada 3, ini lambang pertama yang kita gunakan ya, mewakili 300. Di sini ada 3 lambang, berarti 3 kali 300 ada 900. Berarti kurang 200, maka di sini kita buat satu buah lambang lagi ya. Sini lambangnya ada 2 orang ini ya, mewakili 200 orang. Berarti di sini 3 kali 300, 900, 900 ditambah ini 200. Berarti hasilnya adalah 1100. Untuk yang terakhir, siswa SMK, di sini ada 1920. Maka di sini kita butuh 6 lambang 300-an ya. Berarti 6 kali 300 itu adalah 1800. Maka kurang 120 ya, kita buat lambang lagi. Di sini ada orang satu ini yang mewakili 100 orang, kita butuh 1 dan kurang 20 ya. Di sini misalkan ada orang cuma kepalanya aja ini ya, yang mewakili 20 orang. Sehingga jika kita jumlahkan di sini 6 kali 300 itu adalah 1800 ditambah ini 100 ya. Ditambah ini 20 ya, maka hasilnya adalah 1920. Selanjutnya adalah macam-macam bentuk diagram untuk data terkelompok. Jadi setelah kita paham tentang materi tentang macam-macam bentuk diagram untuk data tidak terkelompok, maka kita lanjutkan pembahasannya tentang macam-macam bentuk diagram untuk data terkelompok. Untuk data terkelompok, maka di sini data tersebut dapat disajikan dalam bentuk yang pertama histogram, yang kedua adalah poligon frekuensi, dan yang ketiga adalah OGIF. Kita bahas tentang histogram dan poligon frekuensi. Apabila kita menggambarkan grafik berdasarkan data yang sudah disusun dalam tabel distribusi frekuensi, maka kita akan memperoleh histogram dan poligon frekuensi. Langkah-langkah untuk membuat histogram dan poligon frekuensi adalah yang pertama, kita buat dulu 2 sumbu, yaitu sumbu datar dan sumbu tegak. Di sini sumbu datar atau sumbu X itu akan memuat tepi bawah semua kelas interval dan tepi atas kelas interval yang terakhir. Ada juga di sini jenis histogram dan poligon frekuensi yang lain. Bisa juga di sini menggunakan titik tengah setiap kelas interval. Jadi bebas ya. Bisa menggunakan tepi bawah semua kelas dan tepi atas kelas interval terakhir, ataupun bisa juga menggunakan titik tengah setiap kelas interval. Dan di sini sumbu tegak atau sumbu Y itu mewakili frekuensi yang bersesuaian dengan setiap kelas interval. Pada tepi bawah dan tepi atas masing-masing kelas interval, ditarik garis tegak lurus ke atas sampai menunjukkan bilangan yang sesuai dengan frekuensi pada sumbu tegak. Lalu hubungkan kedua ujungnya sehingga terbentuk batang-batang yang berupa persegi panjang yang saling berimpit. Grafik inilah yang disebut dengan histogram. Kita bahas langkah yang selanjutnya. Titik-titik tengah sisi atas persegi panjang dihubungkan satu sama lain dan hubungkan titik tengah sisi atas pertama dengan setengah jarak dari panjang kelas yang diukurkan ke kiri tepi bawah kelas interval pertama, serta hubungkan titik tengah sisi atas kelas terakhir dengan setengah jarak dari panjang kelas yang diukurkan ke kanan tepi atas kelas interval terakhir. Maka di sini akan kita dapatkan poligon frekuensi. Di bawah diagram tentu saja diberi judul diagram dengan paragraf tengah atau center yang terdiri dari nomor, masalah apa, di mana, dan kapan masalah tersebut terjadi. Kita lihat contohnya.
Di sini ada tinggi badan yang dicatat dalam satuan sentimeter ya. Dari sejumlah mahasiswa angkatan 2019-2020. Untuk mahasiswa yang memiliki berat badan 152 sampai 154 ada 15 orang mahasiswa dan seterusnya sampai di sini kelas interval yang terakhir yaitu 170 sampai 172 ada 8 mahasiswa. Nah, di sini kita diperintahkan untuk menggambar histogram serta poligon frekuensinya. Nah, ini soal yang tadi, biar kita lebih mudah untuk membahasnya, tidak bolak-balik ke slide sebelumnya. Nah, kita perhatikan di sini, ini adalah histogram dan poligon frekuensi yang menggunakan titik tengah setiap kelas interval. Di sini terlihat bahwa ada angka 153, 156, dan seterusnya sampai 171. 153 ini adalah titik tengah kelas pertama ya. Titik tengah itu rumusnya batas bawah ditambah dengan batas atas dibagi 2 ya. Berarti di sini 152 ditambah 154 dibagi 2. 152 ditambah 154 hasilnya adalah 306. 306 dibagi 2. Maka hasilnya adalah 153. Dilanjutkan untuk titik tengah kelas kedua, berarti di sini 155, batas bawahnya ya, 155 ditambah batas atasnya adalah 157 dibagi 2. 5 tambah 7, di sini 12, nyimpen 1. 5 tambah 5, 10 tambah 1 tadi 11. Berarti di sini menyimpan 1, 1 tambah 1 2 tambah 1 lagi 3. 312 bagi 2 hasilnya adalah 156. Dan seterusnya, ini titik kelas-kelas ketiga, kelas keempat, 5, 6, dan 7, caranya sama seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Kita lihat di sini, kita tarik dengan menggunakan garis ke atas sampai pada jumlah mahasiswa yang bersesuaian. Di sini kelas interval pertama, di mana mahasiswa yang tinggi badannya adalah 152 sampai 154, ada 15 orang mahasiswa, maka kita tarik garis ke atas sampai angka 15 ini ya. Tarik ke atas. Lalu di sini 156, ini untuk kelas interval yang kedua ya, sama seperti tadi. Kita tarik garis ke atas dan seterusnya sampai kelas interval ke-7. Kita perhatikan di sini untuk histogram yang digunakan pada contoh ini, tadi sudah saya bahas bahwa ini menggunakan titik tengah ya. Jika diperhatikan di sini, titik yang ujung kiri ya, ini adalah tepi bawah kelas interval yang pertama, berarti 152 dikurangi 0,5 sama dengan 151,5. Lalu ini tepi atasnya ya, tepi atasnya adalah 154,5. Kita perhatikan di sini bahwa tepi atas kelas pertama yaitu 154,5 itu sama dengan tepi bawah kelas kedua, yaitu 155 kurangi 0,5, berarti 154,5. Terlihat di sini bahwa persegi panjangnya semua saling berimpit. Kenapa? Karena tepi atas kelas sebelumnya itu pasti akan sama dengan tepi bawah kelas yang selanjutnya. Contoh lagi misalkan ini berarti tepi atas kelas kedua. Kelas kedua ini, batas atasnya 157, berarti tepi atasnya adalah 157,5. Nah, 157,5 ini pasti sama dengan tepi bawah kelas yang selanjutnya. 158 kurangi 0,5, hasilnya adalah 157,5. Dan untuk membuat poligon frekuensi, tinggal hubungkan saja masing-masing titik tengah pada setiap kelas interval ya. Ini titik tengah kelas pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Tinggal kita hubungkan saja titik-titik tersebut. Kita perhatikan di sini,
Setelah kita hubungkan masing-masing titik tengah pada setiap kelas interval, kemudian kita hubungkan titik tengah pada kelas interval pertama dengan setengah jarak dari panjang kelas yang diukurkan ke kiri dari batas bawah kelas interval yang pertama ya. Dan kita hubungkan di sini titik tengah pada kelas interval yang terakhir dengan setengah jarak dari panjang kelas yang diukurkan ke kanan dari batas atas kelas interval yang terakhir. Jika kita hubungkan di sini, maka akan terbentuk sebuah poligon frekuensi. Kita perhatikan bahwa panjang kelas dari kasus ini adalah 3, berarti setengah dari 3 adalah 1,5 ya. Berarti di sini kita ambil jarak 1,5 ke kiri dari batas bawah kelas interval yang pertama, dan di sini 1,5 dari batas atas kelas interval yang terakhir. Untuk histogram dan poligon frekuensi yang kedua di sini dapat terlihat. Jadi ketika kita menggambar histogram dan poligon frekuensi, ada dua cara yang bisa kita gunakan. Tadi cara yang pertama dengan menggunakan titik tengah setiap kelas interval. Nah, ini cara yang kedua. Jadi jangan heran nanti ketika kalian membaca buku mungkin ada histogram begitu yang disajikan seperti contoh yang pertama tadi dengan menggunakan titik tengah setiap kelas interval, ataupun dengan histogram yang bentuknya adalah seperti ini. Jadi ini adalah batas bawah setiap kelas interval, dan terakhir di sini yang paling kanan adalah tepi atas kelas yang terakhir. Kita perhatikan di sini, batas bawah kelas pertama adalah 152, maka tepi bawahnya adalah 151,5. Untuk kelas interval yang kedua, di sini batas bawahnya 155, berarti tepi bawahnya tinggal dikurangkan saja dengan 0,5, hasilnya adalah 154,5. Untuk kelas interval yang ketiga, 158 dikurangi 0,5, hasilnya adalah 157,5. Untuk kelas interval yang keempat, 161 dikurangi 0,5, hasilnya adalah 160,5, dan seterusnya ya. Ini kelas interval ke-6, 167 dikurangi 0,5, maka hasilnya 166,5. Untuk kelas interval ke-7, 170 dikurangi 0,5, hasilnya adalah 169,5. Nah, di sini kita tambahkan satu titik lagi, yaitu tepi atas kelas interval yang terakhir. Untuk kelas interval yang terakhir, kita perhatikan batas atasnya adalah 172, maka di sini tepi atasnya tinggal ditambahkan dengan 0,5, maka hasilnya adalah 172,5. Sama seperti tadi, di sini setiap titik tengah dari masing-masing kelas interval dihubungkan dengan garis, kemudian hubungkan titik tengah kelas interval yang pertama dengan setengah jarak dari panjang kelas yang diukurkan dari 151,5 ini, berarti dari batas bawah kelas interval yang pertama. Ini jaraknya 1,5 berarti ya. Untuk yang sebelah kanan ini, kita hubungkan titik tengah kelas interval yang terakhir dengan setengah jarak dari panjang kelas yang diukurkan ke kanan dari tepi atas kelas interval yang terakhir. Di sini 172,5, maka jarak dari titik 172,5 ini ke sini adalah 1,5. Karena setengah dari panjang kelasnya adalah 1,5.
Kita bahas yang selanjutnya adalah tentang OGIF. Jika kita mempunyai data yang tersusun dalam tabel distribusi frekuensi kumulatif, maka data tersebut dapat kita gambarkan dalam bentuk grafik OGIF. Karena tabel distribusi frekuensi kumulatif ada dua macam, yaitu tabel distribusi kumulatif kurang dari dan tabel distribusi kumulatif atau lebih, seperti yang kita bahas di pertemuan 2 kemarin, maka grafiknya juga ada dua macam, yaitu OGIF positif, di mana OGIF positif ini adalah berdasarkan data dalam tabel distribusi kumulatif kurang dari. Sedangkan untuk OGIF negatif, di sini berdasarkan data dalam tabel distribusi kumulatif atau lebih. Jadi diingat-ingat ya, untuk OGIF yang positif, maka kita gunakan data dalam tabel distribusi kumulatif kurang dari. Sedangkan jika kita akan membuat OGIF negatif, maka kita gunakan data yang berasal dari tabel distribusi kumulatif atau lebih. Kita lihat contohnya. Ingat kembali tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari dan atau lebih pada pertemuan kedua. Di pertemuan kedua, seperti yang kalian ingat ya, kita sudah bahas tentang tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari dan atau lebih, dan saya berikan penyelesaiannya ya, seperti ini. Jadi yang sebelah kiri ini adalah tabel distribusi frekuensi yang kurang dari, dan yang sebelah kanan ini adalah tabel distribusi frekuensi atau lebih. Berdasarkan tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari dan atau lebih ini, kita dapat membuat OGIF ya. Silakan diperhatikan, inilah yang disebut dengan OGIF. Di sini diberi judul OGIF positif dan OGIF negatif hasil UTS mata kuliah Statistika Pendidikan mahasiswa kelas 3 Pak IC. Silakan kalian, jika mungkin kalian lupa, kalian buka lagi video saya tentang tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari dan atau lebih di pertemuan kedua ya. Jadi silakan diperhatikan di sini. Kita buat di sini untuk sumbu yang mendatar. Ini ada 61, 66, 71, 76, 81, 86, 91, 96 ya. Ini dari tabel distribusi frekuensi kumulatif ya. Sama antara yang kurang dari atau lebih ya. Di sini angkanya sama. 61, 66, 71, 76, 81, 86, 91, 96 ya. Nah, silakan ini kita tuliskan di sumbu mendatar ya. Dan di sini untuk sumbu yang vertikal mewakili frekuensi kumulatifnya, silakan dilihat. Untuk yang miring ke kanan, ini adalah yang OGIF positif ya. Jadi ini adalah OGIF positif. Jadi di sini gradiennya positif ya. Sedangkan untuk yang miring ke kiri ini adalah OGIF negatif. Nah, untuk OGIF yang positif silakan dilihat. Di sini frekuensinya adalah 0. Jadi yang 61 ini kita hubungkan dengan 0. Maka di sini ya. Lalu 66 ini 4. 71 ini 13. 76 ini 24, 81 ini 26, dan seterusnya sampai dengan 96, di sini adalah 40. Kemudian dari titik-titik tersebut kita hubungkan dengan garis, maka akan terbentuk OGIF positif di sini yang memiliki gradien positif ya, miringnya ke kanan. Sedangkan untuk OGIF yang negatif, kita gunakan data dari tabel distribusi frekuensi yang atau lebih nih ya. Jadi yang kedua ini digunakan untuk yang OGIF negatif. Silakan diperhatikan. Untuk 61 di sini frekuensinya 40, 66 frekuensinya adalah 36 dan seterusnya sampai 96. Ini 0 ya. Maka tinggal kita hubungkan saja titik-titik tersebut sehingga terbentuk di sini OGIF negatif. Di sini ada tugas, silahkan kalian kerjakan. Untuk tugas yang pertama di sini
kalian diminta untuk menggambarkan diagram batang, diagram lingkaran, dan diagram titik dari hasil penjualan barang merek X pada toko Y pada tahun 2019. Silahkan dikerjakan ya. Sudah saya contohkan. Dan untuk soal yang kedua di sini, kalian diminta untuk menggambarkan histogram, poligon frekuensi, serta ogive dari tabel distribusi frekuensi berikut. Seperti yang sudah saya jelaskan di sini, untuk membentuk ogive, kalian bisa bentuk terlebih dahulu tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari dan atau lebih untuk membuat ogive. Sedangkan untuk histogram dan poligon frekuensi tadi sudah saya contohkan. Silahkan dikerjakan. Sekian pertemuan ketiga dengan saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Kita bertemu lagi di pertemuan keempat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.